Halo Sobat Legal, kembali lagi dalam acara Pocket Talks. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dari salah satu pengguna aplikasi Pocket Legals. Pada kesempatan kali ini telah hadir lawyer handal di tempat kita, yaitu lawyer dari Mitra Pocket Legals. Ada Bapak Pak Fritz Marcel Adu di sini. Halo, apa kabar Pak Fritz? Baik, Mbak Laura. Sehat Pak Fritz? Sehat selalu. Terima kasih untuk kehadirannya di Pocket Talks kali ini. Baik. Ya, Pak Fritz. Siap. Kita mendapatkan pertanyaan dari pengguna aplikasi Pocket Legals nih Pak. Ya. Pertanyaannya cukup menarik. Ya. Pertanyaannya mengenai perceraian cerai goib. Cerai goib ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan perceraian gaib dan bagaimana prosedur dan syarat cerai goib? Apakah cerai goib dapat akta cerai? Gitu Pak Fritz. Siap. Bagaimana tanggapan Pak Fritz? Baik, Mbak Laura. Terima kasih sekali atas pertanyaannya terkait dengan perceraian goib ya. Ya, kita paham dulu terkait dengan kata goib. Goib itu berarti sesuatu yang tidak kelihatan atau sesuatu yang kita tidak tahu, atau kata lain ketidaktahuan keberadaan yang bersangkutan. Jadi artinya goib itu adalah dari pemahaman bahasa Indonesia adalah kita tidak tahu yang jelas kejelasan dan di mana tempat yang bersangkutan. Artinya goib, barang ini goib lah, barang ini tidak berwujud, tidak ada, kan gitu, goib. Nah, terkait dengan perceraian goib adalah sesuatu proses di mana perceraian goib itu dilakukan dengan kedua belah pihak yang pernah menikah. Ya, pernah menikah dalam arti bahwa mereka pernah melangsungkan rumah tangga. Ketika dalam proses rumah tangga itu terjadi yang namanya salah satu pergi, entah itu istri atau suami, ya, suami pergi. Jadi perginya itu tidak ada, juga bisa beralasan, tapi tidak pernah kembali selama-lamanya. Dan dia pamit untuk bekerja, tetapi dia tidak pamit, hanya pergi, meninggalkan salah satunya. Jadi kalau seandainya contoh, istri di rumah, suami pergi, ya, pergi dan tidak ada kabar sampai bertahun-tahun, ya. Nah, tentunya kan kalau suami pergi, maka tentunya adalah di dalam kehidupan rumah tangga itu kan pasti hal-hal yang menjadi tanggung jawab dari suami kan tidak ada. Pertama, sudah tidak diberi nafkah karena tidak tahu dia kemana. Sudah dicari di mana, di keberadaan keluarganya, alamat rumah keluarganya, ditanya ke teman-temannya, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Maka itu ya istrinya bisa melakukan namanya melakukan upaya langkah hukum, yaitu gugat cerai yang disebut dengan perceraian goib itu Mbak Laura. Baik, jadi dari pihak pasangan, salah satu pasangan bisa melakukan gugat cerai goib ya Pak ya? Bisa. Biasanya dilakukan di mana nih Pak? Ya, cerai goib itu dikenal di kompilasi hukum Islam ya. Kompilasi hukum Islam, jadi itu diatur di Undang-Undang Peradilan Agama KHI ya. Itu diatur di pasal 20. Itu terkait dengan gugatan perceraian goib. Nah, itu semua dasar hukumnya ada di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 dan diatur juga di Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, semua itu diatur kalau Islam itu kenal dengan perceraian goib. Dan perceraian goib itu adalah perceraian yang tidak diketahui keberadaan yang bersangkutan. Maka dilakukanlah supaya menjadi putusan yang kembali kepada para pihak yang melakukan itu supaya tahu hubungan mereka. Jadi tidak lagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Nah, supaya untuk kepastian pernikahannya dia.
apakah dia masih berstatus sebagai istri atau sebagai suami, biar ini menjadi putusan untuk menyatakan dirinya bahwa dia sudah tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Itu Mbak Laura. Kalau suami atau pasangannya, suami atau istri tidak diketahui alamatnya, maka digugat di wilayah di mana Pak biasanya? Ya, di wilayah domisili domisili istrinya kalau dia sebagai penggugat. Ya, penggugat. Karena kita tidak tahu di mana kita mau gugat yang bersangkutan, karena kita tidak tahu keberadaan itu. Maka dia gugat, contohnya penggugatnya adalah seorang tinggalnya di Jakarta Barat, maka dia gugat di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Nah, si istri itu yang gugat, tinggalnya di sana. Tinggal di sana. Karena tidak tahu di mana berasal. Tapi syaratnya adalah dia harus melakukan upaya pemanggilan atau pemberitaan media. Ya kan, ya media cetak atau media elektronik, yang artinya dia memanggil secara media elektronik. Media cetak atau media elektronik lah, sama aja pemanggilan seperti itu. Nah, ketika selama 1 sampai 2 kali itu minimal 2 kali, maksimal 2 kali, itu dikasih jenjang waktu 1 bulan, Mbak. Dengan syarat kita membayar administrasi pemanggilan media melalui media. Itu utamanya seperti itu. Jadi udah di secara hukum agama Islam sudah dianggap sah, ya, maksudnya adalah hal suatu yang wajar dilakukan oleh masyarakat untuk mengajukan gugatan cerai goib ini, ya Pak. Syaratnya sudah jelas itu. Boleh disebutkan Pak dokumen-dokumen apa saja yang harus diberikan? Dokumen syarat-syaratnya pertama adalah KTP penggugat, ya. KTP penggugat artinya dia sebagai seorang istri atau suami yang tidak tahu tergugatnya di mana, dia harus melampirkan KTP dia, KK, sebagai bukti bahwa mereka itu ada suami istri. KK itu kan, ya. Terus akta nikah atau buku nikah. Biasanya buku nikah, ya, kalau peradilan agama buku nikah. Nah, terus buku nikah itu, terus kalau jika punya anak, maka harus dilampirkan akta anak sebagai hasil dari perkawinan mereka. Nah, disertai dengan saksi juga. Saksi dipersiapkan untuk menerangkan terkait dengan proses gugatan tersebut. Jadi dia pasti menjelaskan terkait dengan keberadaan yang bersangkutan, karena tidak pulang-pulang. Dia meyakinkan hakim, dalam pada saat nanti diperiksa banyak pertanyaan terkait dengan saudara mengetahui tidak keberadaan yang bersangkutan. Ya, dia harus menceritakan kemana pada waktu itu dia pernah ngomong apa tidak, kan itu adalah pengolahan dari materi gugatan. Ya, siap. Jadi itu saksi harus menjelaskan terkait dengan keberadaan yang bersangkutan. Jadi dalam gugat cerai goib ini juga dibutuhkan saksi, ya Pak, ya? Ya, harus dibutuhkan saksi karena itu menerangkan objek atau pokok perkaranya untuk menggali kebenaran fakta. Persidangan. Nah, mungkin pada penasaran apakah gugat cerai goib ini akan diberikan akte cerainya juga, Pak? Semua proses peradilan itu baik di peradilan umum maupun peradilan agama, kalau proses cerai itu tetap dikeluarkan namanya akta cerai. Cuma bedanya kalau pengadilan negeri itu harus dikeluarkan namanya salinan putusan, baru proses kita mengajukan ke Dukcapil untuk dilakukan akta cerainya dikeluarkan dari Dukcapil. Tetapi kalau peradilan agama itu putusan selesai, maka langsung itu dikeluarkan akta perceraian tersebut. Ya, siap. Oke, baik. Oh ya, Pak Fritz. Kalau tadi penjelasan Pak Fritz kan mengenai syarat-syarat yang diajukan oleh masyarakat umum nih. Iya. Nah, bagaimana dengan orang yang bekerja sebagai PNS atau sebagai TNI, Polri? Apakah ada syarat khusus? Ya, baik Mbak Laura. Terkait dengan persyaratan untuk TNI, Polri, dan PNS, ya. Karena mereka terikat jabatan, sehingga wajib hukumnya untuk mereka prosesnya menikah juga harus mendapat izin dari pimpinan pejabat. Terus perceraian pun harus dikeluarkan namanya surat persetujuan untuk cerai. Karena itu di dalam situ mereka sudah proses klarifikasi di dalam, dan mereka juga ada proses mediasi di internal yang
Notabene kalau ketiga tidak didapatkan lagi maka dikeluarkan surat itu. Ya, tapi itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dan peraturan itu sudah ada. Jadi mau tidak mau seluruh ASN TNI Polri wajib mengikuti aturan itu. Kalau itu tidak ada, maka peradilan akan memutuskan untuk ditolak. Karena harus ada surat izin itu dulu yang dikeluarkan oleh pimpinan. Itu sangat penting untuk sangat penting. masyarakat yang bekerja sebagai PNS ya, Pak. Ya, karena sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Karena berupa surat izin yang Ya. harus diberikan ya Pak ya. Baik. Oke, Ya. terima kasih penjelasan dari Pak Fris. Terima kasih. Penjelasannya cukup menarik. Jadi teman-teman penonton mungkin sekarang sudah mengetahui ya. Jadi tidak ada lagi nih percaya goib itu apa? Apa yang goib? Apakah jadi horor atau enggak ya teman-teman ya? Sobat Legal sudah seperti itu. Jadi akhirnya perceraian gugat goib adalah gimana seseorang atau pasangan dari yang menjalankan hubungan pernikahan tidak diketahui keberadaannya, maka salah satu pasangannya dapat menggugat meskipun tidak diketahui keberadaannya. Nanti tetap diproses oleh pengadilan agama, khususnya biasanya dilakukan oleh agama Muslim. Itu Sobat Legal. Baik Sobat Legal, cukup sekian diskusi hari ini dengan Bapak lawyers kita, Pak Fris Marcel Adu. Oke, terima kasih Pak Fris untuk kehadirannya dan penjelasannya di kesempatan acara kali ini di Pocket Talks. Mungkin next time kita bisa mengadakan Bapak kembali ya. Baiklah Sobat Legals, cukup sekian acara Pocket Talks hari ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe seluruh akun media yang dimiliki Pocket Legals. Solusi hukum di kantong Anda. Like and listen.